Jadi begitu lihat Anda, loh kok menakutkan mukanya seperti marah. Pernah Anda ketemu orang yang seperti itu toh? Lihat tuh sudah menegangkan sekali, lihat dia. Padahal dia nggak marah. Kenapa? Kenapa dia marah-marah? Karena dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Inilah makanya kita diajarkan bagaimana pengendalian pikiran ini. Pengendalian pikiran tadi adalah tujuan yang ketiga tadi. Bagaimana badan dan batin ini menjadi satu. Marah-marah itu sebetulnya ketika badan di sini, batinnya ketinggalan. Apa kata-kata waktu marah? Aku kan sudah ngomong toh dulu. Kamu kan nggak boleh begitu. Kenapa kamu lakukan loh? Ini kan kembali yang dulu. Aku kan sudah ngomong toh, kamu jangan mainan api karena nanti kebakaran, nanti belum ini. Itu yang bikin marah. Jadi badan dan batin Anda ketinggalan. Sama dengan korupsi, sama dengan yang lain-lain. Anda tidak bisa mengatasi diri sendiri karena kita belum bisa badan dan batin menjadi satu. Bukan salahnya agama, tapi salahnya perilaku manusianya sendiri. Jelas itu Pak. Coba sekarang, siapa yang tidak korupsi di antara Anda? Maju. Ayo maju yang tidak pernah korupsi. Jangan ngomong cuman korupsi uang loh ya. Korupsi waktu. Siapa yang tidak pernah? Apa karena Anda tidak yakin sama agamanya? Bukan. Karena Anda sendiri nggak bisa ngatasi dirinya sendiri. Karena itu ada sistematika untuk ngatasi sendiri. Apa itu? Komitmen. Agama Buddha mengajarkan ada komitmen. Apakah yang disebut komitmen? Peraturan dasar yang disebut 5 kemoralan. Tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong dan mabuk-mabukan. Ini adalah latihan komitmen. Apalagi kalau nanti dikembangkan, misalnya tidak makan setelah jam 12 siang dan sebagainya, berpuasa, itu komitmen. Anda makan malam tidak salah kok, bukan karma buruk, tapi saya punya komitmen, saya tidak makan. Dengan begini kita menjadi punya latihan bahwa saya bertekad untuk tidak makan. Kalau saya sudah bisa mengatasi keinginan makan yang sudah saya derita sejak saya masih dalam kandungan, sehingga orang yang mengandung makannya double-double, itu kan karena ini kebutuhannya si jabang bayi katanya. Itu kan kebutuhan dasar. Sampai bayi begitu lahir, nangis, dia hanya butuh makan. Anda gede, Anda cari duit juga hanya karena butuh makan. Begitu tidak makan, pingsan, kan hanya begitu aja. Nah, sekarang ketika saya bisa mengalahkan tekanan pada kelaparan ini, saya mengalahkan sesuatu yang sudah saya miliki sejak saya masih dalam kandungan. Kalau begitu hinaan, celaan, apa tuh artinya? Karena waktu saya bayi di dalam kandungan, saya dihina, saya dicela, saya nggak tahu apa-apa. Saya tahunya lapar. Lah kalau sekarang keinginan yang sejak bayi saja sudah bisa saya tundukkan dengan komitmen saya, kenapa saya tidak terus mulai untuk melangkah yang lebih besar? Dengan cara begitu, sedikit demi sedikit, korupsi dalam diri kita bisa ubah. Nggak usah mengubah dunia, karena 1 jari menunjuk, 3 jari kan menunjuk diri sendiri. Jadi Anda itu sebetulnya ngomong korupsi, Anda juga lebih jauh korupsi kok. Karena itu sekarang kita perbaiki diri kita, karena dengan kita bisa memperbaiki diri kita, dunia ini berkurang 1 penjahatnya. Iya kan? Nah kalau semua orang sudah berpikir begitu, kan akhirnya jadi baik dunia ini. Jadi mulainya dari kita, bukan dari yang lain-lain. Dan tidak perlu ngajak yang lain-lain, karena yang lain kadang diajak-ajak belum bisa, terus kita ya udahlah karena kamu belum, aku ya nggak usah lah. Ya kapan loh bisanya? Ya. Nah oleh karena itu semua punya kesempatan masuk surga dengan kelakuan yang baik, tanpa harus beragama apapun juga. Kemudian surga itu di mana sebetulnya? Surga itu sebetulnya juga tidak usah jauh-jauh. Dimensi ruang ini berbeda-beda. Satu contoh, tempat ini tidak ada apa-apa, tapi begitu kita nyetel radio, gelombang apa saja yang ada di sini kita bisa tangkap. Begitu kita menyetel televisi, gelombang apa saja kita bisa tangkap. Ketika Anda menutup mata Anda dan ketika Anda mengkonsentrasikan pikiran Anda sehingga muncul satu gelombang yang frekuensinya cocok, maka Anda tembus pada alam itu.
Kalau sekarang Anda menanyakan alam surga bagaimana wujudnya, kalaupun ada orang yang bisa melihat dan menceritakan kepada Anda, apakah Anda bisa bayangin? Anda yang belum pernah tahu, misalnya binatang binatang yang aneh, cecak berbuntut dua misalnya, diceritakan juga susah, bagaimana tidak masuk akal. Tetapi ketika Anda bertemu baru Anda bisa tahu. Demikian pula dengan alam surga. Kalau saya hanya bisa menjawab di mana, ketika Anda mengkonsentrasikan pikiran Anda akan bisa menembus dimensi itu. Ya, karena itu banyak orang yang bermeditasi kadang-kadang, Bante kok saya melihat alam ini, nanti dulu modelnya apa dulu. Wah, ini model begini-begini. Oh, kan itu pikiranmu sendiri. Oh, kadang orang ngarang, surga bentuknya gini, bidadarinya cantik-cantik. Wah, ngawur aja. Tapi ketika orang ngomong kayak gini, oh kok saya lihat gini, wah itulah surga. Jadi surga dan neraka itu sebetulnya kita bisa lihat. Nah, kalau yang paling gampang, kalau karena kita ini kumpulnya sama makhluk yang tak tampak bersama-sama, yang paling gampang itu kadang-kadang cerita kismis itu loh, kisah-kisah misteri. Biasanya dicerita itu hanya nyeritakan yang jelek-jelek, yang mukanya serem-serem. Padahal ketika Anda ketemu sendiri makhluknya, belum tentu Anda kenal bahwa itu makhluk halus. Karena kadang itu mirip keluarga Anda sendiri. Tidak jeleknya loh ya, maksud saya. Jadi, oh ya, berarti kalau keluarga saya yang jelek-jelek itu mirip kismis. Bukan. Kadang mirip keluarga Anda. Jadi seperti misalnya ya, dia duduk membaca di situ. Kita pikir, oh ini keluarga kita atau anak kita atau pasangan hidup kita. Oh ya udah, kita santai aja cerita-cerita. Tapi begitu masuk kamar, loh, kok tadi masih tidur orangnya? Kita keluar lagi nggak ada, baru tahu itu makhluk halus. Nah, biasanya yang ketemu adalah alam-alam yang dekat dengan kita. Tapi sebetulnya dengan frekuensi yang berbeda, seperti kita bisa melihat Indosiar, RCTI, SCTV dan sebagainya, maka kita juga bisa melihat alam-alam itu di sekitar kita juga. Ya. Nah, tetapi kalau frekuensi kita tidak sama, walaupun Anda nyoba tidak bisa. Dan Anda jangan ngomong, saya mau pergi ke kuburan lihat makhluk halus. Tidak perlu. Bukan hanya kuburan tempatnya makhluk halus, di mana-mana itu akan bakal ketemu. Ya, karena semua tempat itu ada, karena frekuensi yang tidak sama aja. Jadi kita kadang sulit melihatnya. Ya. Nah, ini alam surga ini perlu saya ceritakan karena ini termasuk tujuan yang kedua tadi. Kemudian kalau bagi orang yang cacat mental, bagaimana tujuan hidupnya? Dia mungkin hanya sampai level yang pertama, yaitu apa? Wah, saya bisa bikin misalnya kerajinan ini. Dia hanya happy karena itu aja. Tetapi dia untuk level yang lebih tinggi, kalau bisa dinasehati, bisa dikasih ngerti, mungkin sampai juga. Tetapi paling tidak dia hanya bisa sampai mendapat. Karena mendapat ini tidak peduli siapapun juga, dia pasti kepingin itu. Bahkan binatang pun dielus-elus itu sudah senengnya luar biasa. Anda gendong kucing di pangkuan Anda, elus-elus lehernya, kucing langsung aduh tidur, dia happy sekali, bahagia karena mendapat. Karena itu walaupun cacat mental, jangan remehkan keinginan dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa? Perhatian Anda mungkin, atau kasih sayang Anda. Dia bahagia karena mendapat. Untuk memberi mungkin agak sulit, ya, apalagi sampai kebahagiaan yang ketiga. Kemudian kalau bahagia di atas penderitaan makhluk lain itu apa termasuk baik atau buruk? Ya, sekarang kalau ada orang bahagia melihat Anda kesakitan, apakah Anda happy? Kalau Anda merasa, ya aku happy, ya happy, kamu sakitin tidak apa-apa, wah narsistis tuh orang itu, ada kelainan jiwa udah. Ya, jadi bagaimana sekarang? Ya tentu kita tidak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain, itu yang namanya sadistis. Ya, kenapa? Karena kita suka melihat orang menangis, suka melihat makhluk lain menderita. Padahal sesungguhnya tanam padi tumbuh padi, tanam jagung tumbuh jagung. Menanam penderitaan pada makhluk lain, sebetulnya kita harus siap-siap untuk memanen penderitaan di masa datang. Jadi jangan salahkan kalau satu ketika kita bahagia karena menyakiti makhluk lain itu, terus kita nanti juga menderita. Kenapa ya? Aku sudah berbuat baik, kok aku dibalasnya jahat. Ya itulah
karena buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi dia termasuk karma buruk, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya kita sekarang harus mengungkapkan satu tekad yang baru, bahwa saya harus berusaha membahagiakan orang makhluk lain. Di dalam Dhamma ada satu kata-kata yang sangat penting untuk selalu diucapkan, semoga semua makhluk hidup bahagia. Kenapa semoga semua makhluk hidup bahagia? Kenapa bukan semoga anakku sukses, semoga pacarku bahagia? Bukan. Kalau tadi kan dikatakan kebahagiaan itu berbeda-beda, saya setuju. Ketika saya ngomong semoga anakku sukses, belum tentu, karena mungkin anakku kepingin kawin. Semoga papaku sehat-sehat, belum tentu, siapa tahu papaku pengen suster yang cantik, kan lain-lain. Nah jadi dengan demikian maka sebetulnya kebahagiaan itu kita serahkan pada pribadinya. Jadi kita ngomong semoga semua makhluk berbahagia. Papaku makhluk, semoga papaku berbahagia. Ibuku makhluk, semoga ibuku berbahagia. Keluargaku makhluk, semoga keluargaku bahagia. Tetanggaku makhluk, semoga tetanggaku bahagia. Musuhku makhluk, musuhku semoga bahagia menurut caranya dia sendiri. Dengan selalu kita mengucap semoga semua makhluk hidup bahagia, kita akan selalu bisa memahami kenapa orang itu melakukan perilaku tertentu. Tidak ada lagi rasa kebencian. Kenapa kamu memaki aku? Tidak. Ya semoga kamu bahagia dengan memaki aku, tapi nanti lain kali aku menghidarlah, tidak usah ketemu kamu. Karena kita kan tentu tidak kepingin toh mematangkan karma buruk terus. Tapi pada saat karma buruk matang, dimaki orang, kita bisa mengatakan semoga kamu bahagia. Mendoakan musuh Anda dengan mengatakan semoga kamu bahagia. Karena kalau Anda menyebut satu persatu boleh, cuman khawatirnya ketinggalan. Apalagi kalau anaknya banyak atau yang didoain banyak. Semoga yang sakit SARS itu ada sekian di luar, di Amerika, sekian di Kanada, sekian di Australia, ketinggalan di segini. Doa Anda jadi main-main. Tapi kalau semoga semua makhluk hidup bahagia, semua tercover. Karena semua adalah makhluk. Bahkan makhluk yang tampak, makhluk tak tampak pun tercover di dalamnya. Ini satu doa yang paling gampang. Kenapa demikian saudara? Karena semoga semua makhluk hidup bahagia itu seperti master key untuk sebuah hotel berbintang yang sangat hebat, kamarnya ribuan. Coba kalau setiap kamar itu kuncinya satu-satu, berapa banyak room service itu harus ngantongi kunci. Nanti trolinya itu berat hanya ngurusi kunci yang ribuan. Tapi kalau sekarang ada master key, mau buka mana saja satu ini, kan begitu toh? Ya ini manajemen doa juga sama. Perlu master key. Jangan kalau mau pergi doanya lain daripada mau tidur. Mau tidur lain sama mau pakai pakaian. Mau pakai pakaian lain sama waktu melangkah. Walah doanya yang dihafal banyaknya. Sekarang ada semoga semua makhluk hidup bahagia. Kenapa? Karena itulah yang kita harapkan semua. Saya juga makhluk, semoga saya bahagia. Kemana saja Anda pergi, ke kuburan, ke tempat yang angker, ke tempat yang tidak angker, ke tempat ibadah apa saja, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Anda akan tercover seluruhnya. Saya kira ini sudah semua. Oh ini masih ada. Bagaimana cara menghilangkan kemelekatan untuk orang yang berumah tangga kalau nggak jadi biku? Jadi biku itu simbolik. Jangan Anda menganggap jadi biku itu menghilangkan kemelekatan yang luar biasa. Ada loh biku sudah pakai jubah masih melekat sama jubahnya. Wah jubahnya sobek sedikit aja sudah bingungnya tidak karuan. Melekat sama sandalnya masih bisa. Ini simbolik. Artinya apa? Seorang biku memotong rambutnya. Kita belajar tidak melekat. Ya, belajar tidak melekat. Tetapi ketika Anda walaupun tidak menjadi biku dan Anda siap rambutnya putih, rontok, Anda sudah seperti jadi biku. Tapi kalau Anda ketika putih dan rontok Anda tiap hari memeriksa di kaca, terus pakai semil, sebetulnya Anda kurang bisa mengendalikan kemelekatan.